Ayuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mana? Nah ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut langit 1 sampai 7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ke-7 ke sana, barulah masuk ke laut yang disebutkan hajiz bainal haramain. Kita itu di sini, di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh tahun teh iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa nggak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Nggak ada yang mendebut pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar 9. Oleh penembak 9, oleh pesilat 9, tidak oleh wali. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya bag, ngaco deh wae wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, ceksa. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu apa itu? Sekarang. Orang dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 panaon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan, ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan, ilmu zahir dan batin. Wali geseng teu ngaji heula. Banyak para wali, seperti Bilal saja tadi. Ya, teu masantren teu naon, tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kolbu. Saya mau nanya, kita punya kolbu apa enggak? Punya. Kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kalbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, pakai ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek urang Tasik, beleketek cek urang Sukabumi alias Bebeye. Oh, seni Idul Fitri tiap pagi dicari dengan kencaknya kalau ulen dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teas laja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tambah intermezzo sedikit. Kalbu itu hati itu. Idul Fitri ada ndak yang membuat sambal goreng hati? Ada enggak yang membuat sambal goreng kolbu? Tidak ada. Minta ente geus lieur di dinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya naikkan ini di internet, dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kolbi. Ya, baik, sudah.
Jadi manusia dirinya adalah 4 lapis, ruhnya pun 4 lapis. Ruhnya pun 4 lapis. Alam pun, maka yang disebut rojiun adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah rojiun. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh nah. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Tinggang manggih hiji hikmah, ngagogoreng nu beunghar, ngagogoreng tukang usaha, ngagogoreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli, nu dipakai aturan puguh beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus rojiun? Semua manusia harus rojiun, tidak terkecuali. Potong heula ku anak etana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen sifan abdi mah bangsa kieu teh geus bae. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Aya na pikiran, aduh pimanaeun ajangan teh. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu? Kalau Nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh Nabi bager. Kalau Nabi soleh, Nabi baik, teu aneh memang ti ditu nage maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Said Abu Bakar mulia apa enggak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol sabaraha botol arak sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja nggak ngomong begitu pada beliau kan? Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi sayyidul mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut adlul umariyah. Itu daur ulang itu. Wali mah gitu. Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuhas syaihu agullang, kam rakaatan dia salat kul yaumin wa lailah. Berapa rakaat dia salat sehari semalam? Alf rakaat subhanallah kata dia. 1000 rakaat salat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat salat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut. Mantan aya awewe bengal teh naon? Gitulah, anak mah teu wani nyebutna dirinya nu nyebut ha. Jablay. One bargain. Dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh,
Ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti Syekh Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu, ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan? Belanja aja ke sini ke situ gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celok. Di dia ayah, di itu ayah jajan mah. Kunaon jajan masantren di Cikole, hayang paham patul muin. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang, hayang timu Alpiah Ibnu Malik. Kunaon di Ciberem, hayang memperdalam balagoh. Kunaon di Salajamu memperdalam balagoh, jeung saja bana. Kunaon ka Suryalaya, diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel ayah. Jajan aya di Tamal mana pan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug wae. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Malu mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Daud mesin macet? Saya orang bodoh, lemah di sini lah pada sini, belajarlah pada semua, enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kiai Udin mengatakan iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit 1, langit 7, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada ihtadar rohiluna binu bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar nggak naiknya? Capek nggak? Udah naik ke atas, dibedol, dihanap. Urang kaluhur jejak ku ti luhur. Aduh ampun. Udah dekat ke atas diseblok deui make oli haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai. Bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung ting, penting orang mah capek we ayo we ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakeun terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro. Lain kieu, di manaeun? Bogoh itu manaeun da? Wah gawe ho. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini enggak mudah itu. Katanya di sini ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jajan? Sampai hari ini belum berhasil. Mun digerakkeun alus teh digerakkeun lungse. Kan baik gitu, gawean anu penting. Saya dulu keliling sendiri, Pak. Pakai motor ke Kalbur Kidul, hudang. Gugah. Tah yuk masih gitu. Daekeun berjamaah subuh ti karada loba. Kebenaran dipotona keur loba heuh. Bisi pan memeh enteng ngomong, anak heula nu ngomong heuh. Wah, tah beneran dipotona keur loba. Mineng di masjid ieu berjamaah subuh teh sakieu tuh. Kan soal fikih malanan. Itu cenah pan awewe mah alus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Taif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan.
numpak motor cing jarius awewe kemana-mana ai ka masih gitu menang itu usul fikih ti mana ngaji itu mah itu seri itu aja ai diajak mikir jernih mah jelema kahartieun nu ripuh di ente awewe lalaki eueuh alhamdulillah kita berani mengatakan begini. Saya testimoni ada pembuktian dulu ini sudah berjalan 20 tahun terus saya fluktuatif naik turun kan bae da urang anu penting capek nah gawe nah. Nu repot mung gawe-gawe acan putus asa pemenangnya dan jangan begitu. Baik saya percepat hadirin sampai di mana tadi sampai usul kepada kembali kepada rajiun kepada hikam. Ini adalah apa? Manuver teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik, mari kepada apa tadi mabadi asyrah. Maudu'nya af'alul qalbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata di Arab sekalipun di Timur Tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu Kang Ibnu supaya jelas. Sebab ini maudunya kolbu. Yang tadi gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru. Suka merokok penyakitnya paru-paru. Tidak merokok penyakitnya rupa-rupa. Tambah heureuy tong diwarona gitu. Malu mau balik guys ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini daging hati. Daging hati itu liver. Bahasa Arabnya kabid ya. Ini jantung. Ini yang sering disebut sonubari. Jawab dulu. Nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Sonubari. Ngomong. Sonubari. Sanubari. Pernahkah sanubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sanubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau daleman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena aya budak bodoh si jajan yang ngomongkeun Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina jeung sajawana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sonubariun ya-nya buang. Jadi sonbur buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna namun jid teu kapanggih. Komo dina komus lalemet mah teu kapanggih. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, jangan kaget. Nama buah sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur 3. Awas, ada permainan ini, ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam. Sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo teror. Gitu. Cek. Ngelayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung digarwan bujurna. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kade aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang ti luhur wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku, ku berikan tongkat pusaka,
Maafi yaminik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoi. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami, alat saya menggembalakan kambing. Itek pergi ngangon doma biasa kai. Goin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhulang iraha menang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib ajaib bohong wungkul. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor menyebutkan, "Heh Mang Jajan, ayo ngomong Jajan." Ini harus dibongkar ini. Harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentine. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Di baju gambar love, di balon gambar love di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur, matak disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari, ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieu ngaji hikam teu puguh, Kang teu puguh arahna, ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudgoh kepiawaian komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman. Beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging. Dia baik semua baik, dia buruk semua buruk. Dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadis. Hadisnya sahih. Saya paham insya Allah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kalbu, ini bukan kalbu. Kalbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa Kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek Kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalam banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah. Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan, apa? Aku dekat engkau. Gitulin? Aku jauh, hah? Engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh luluhur Sunda Sumedang, guru saya. Saya jabati ngaguru ka kiai, ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah jeung Pak Haji Alison kuring. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah, kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang ke sana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutna setengah jam teu asa ngampleh ya leungeun.
Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimin. Amin, amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja, Libya raja, Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya, batu yang digapak oleh sayapnya malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irahore kamu ka irahore kamu ka Ka'bahna diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yuk. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke maudu'nya af'alul qal wal hawas. Enggak ngurus kolbu aja, yang diurus juga hawas. Badan, perasa, min haitsu tazkiyah wa tasbiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan ma'rifat kepada alamul ghuyub, zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu mulia-muliana ilmu. Li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha. Menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah teu make tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa. Salat gadebag-gadebeg teu kehusuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kumaha deui. Iya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad ada uli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung, lain ciptaan jelema. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah menang jelema, ngaranna menang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah. Fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat. Wal ajyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa was sufi min sofa qalbu. Punten ieu jeung peribados mah kurang pas ya. Ma'khudun minat tanasna sofa tina sopun kerasna tina minas sufi. Wios lah kan beda pendapat, cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini. Fardu ain pangersa. Belajar tasawuf itu fardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf. Pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentak ge. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Jadi kiai teh kos hakim, salah bener, nu salah jahanam, nu bener surga. Kitu wungkul mah babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya. Mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesiana badigul teh? Hah? Tunggul mah sunah-sunah keneh. Wah meureun lah. Akar mah sarua akar ge. Geus lah badigul.
mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300.000 dapat. Tapi papan nu dijieun tina badigul mahuni nu dijieun 3 bulan teh 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok kana ke hotel bintang 5 bubuhan tara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan? Dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, Dek, berapa ini? Itu ada harganya Pak. Oh iya, kira nggak? 7 juta meja, 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngome jelema geus balager mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Memang daripada kabawakeun kita dimening tong heuh. Tapi kudu nama orang bisa ngomean nu goreng jadi halus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah we. Ustad kemana geus gege moal deui? Saya mah rek pindah we. Masyarakat di kampung ininya nggak bener keras Pak. Pindah ke sana, waduh pindah deui we keras. Capek Pak, di mana-mana ge keukeuh gitu. Ya, saya pernah 3 kali keluar dari Nagrog ini. Saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Jaiyah disebutnya. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Jaiyah akina karena Bahjai. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata Nagrog disumpingan ku pengersa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalunya. Kokom, tahu Kokom? Komunis. Sedikit cuma 85%. Kelas. Sekarang alhamdulillah raubah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran, hukum syara'nya wajib ain. Masailuh qadayahu al-bahitha an sifatil qulub. Qadiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi iku setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pangarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai hikmah ke-50 santai Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak lemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500.000 karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1 ketan 2 beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean diri. Ingin memperbaiki diri. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan.
tuh geus kadinya naon cenah kalau bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di Jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul. Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan, kelanan can dibahas sampai nah. Pokoknya sampai we heula. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Sukma, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh, bingung ngajawabna. Mudah, Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Gitu ngomongna. Nah, cenah? Cara tadi rumah bupati, ai prosedur nama wayah naik kepala buan ratu. Ngagidik ka ditu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut terus ke baru ke, sampailah Anda kepada, karena lahut itu laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai Sunda we atuh ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Punten ya punten. Darawasna mah rawas ke Sunda abdi teh nyangem teh. Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku nggak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cingnya aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa.
Dia lahut, laha, Allah al-ilah. Al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar. Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama. Mohon maaf. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut. Dari jabarut ke lahut. Nggak usah pakai curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan. Dari bumi ke langit satu sampai langit 7. Langit 7 Sidrah Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut. Bukan di atas Sidrah Muntaha rob-rob kobakosen awatna. Les tanpa karana. Maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah. Orang gaul di internasional nyebut malaikat Jibril disang-sarikan ente ku batur. Mata kalamuk masyaallah. Malaikat jama' wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat nu kitu-kitu wae anu ngomekeun di urang. Ini ulama besar, guru besar sekalipun. Hadirin, maka malaikat Jibril saya di TV lihat, profesor, doktor, kiai gede, muwali konang, kokonangan. Maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajan apa? Surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa. Enggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah, ieu mah lain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya, yang kedua Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaiha di orang mah. Da Zulaikha sadaleho di geus salah dewa. Kuloba ieu omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji Sep, Bapak Ketua KNPI Cianjur, Indonesia ini banyak gitu aja, gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, 7 musim panen habis dengan 7 musim paceklik, karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan. Dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak gitu, lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-borosa negara ngurus daerah ge kuat. Biak modalnya hayo. Biak stimulan terus-terusan. Umatnya teu bangkit-bangkit teh. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah. Balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor 1. Satu adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi
bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai. Mohon maaf, zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ari ngomong New York. Ari nepi ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau Tauco. Ke Sukabumi balik mau moci. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai ente suluk jadi can bagean. Janten kanggo tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik, kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tila letik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf, tarekat, ai masih kena sok salah mah. Ieu jelema-jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain nita goreng ya, lain nita salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, teh langsung aja jadi jelema soleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh jelema belagu geuy. Hayo cing eces saya ngomong. Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Haingannya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit teu meunang nyebut goreng tuh, bisi teu adab cenah. Jajan jelema soleh jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Ya, yang disebut soleh wah. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan ruh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskeun diajar mending eureun.
Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese di Malayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam, mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Bayar deui waduh itu. Nganyuk boga tang boga duit bayar eta nganyuk deui boga duit bayar deui barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh. Orang ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah, orang pabrik salah. Kita bukan maksum, kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulang ngahaja we. Alah da teu dihaja ajengan. Teu dihaja buku ngahaja ge. Teu dihaja soledat deui. Lihat hebatnya hikam, tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan, karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga guru hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teuing sia teu euceureuh ge nu penting aing didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus, hasilnya berkah-berkahan. Gudag-gudag buah cau, tangkal cau teu diurus tah hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna gudag-gudag berkah we ka mana mun teh. Ngabring hayang berkah, ai takwana teu diurus. Maka hasilnya juga tidak akan berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Yo, ngerti saya ge. Menjual tamu jekrek, kol tahun 73 pasti paling oge sasalamanan ke 15.000. Doana ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang, datang ke sini, Pak Kiai, si Sapei sehat ya? Sehat. Bang udah ketemu sama anak abang? Udah. Ketemu, sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya, syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wow, ku sabab dicabak amplop nakana, saya lagi ngadu anaknya Allah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Malik Ibrahim kan Sunan Derajat. Ajengan ku naon make khusyuk 2 juta kehet. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui boba. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu.
Akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya ayo ka urang. Masjid kosong. Ya. Silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa, ongkoh. Kakarek belencing, ulah didoakan hungkul. Nggak ada mana mati kudu getol ibadah. Kene, mama we nu getol ibadah namanya. Atuh cek murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah jangan cenah. Ya, Sukabumi mah jagoan di bidang gitu mah. Daerah lain juga 11 12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya. Atau torikoh terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta Pak. Se-Indonesia. Belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikemanakeun heuh. Da eta aremungeun ajangan lain mung sabab mung teu ngarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obat teh. Makanlah obatnya, tak mau itu racun. Dikir itu adalah obat. Obat kolbu. Tombo ati iku 5 warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya. Masalahnya adalah ini. Uraiannya tidak usah panjang lebar lah. Uraiannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya. Temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa. Terus berupaya. Tidak boleh kita tadi sahur pangarsawa ajengan alison. Ngesehak Gusti mah tong sok di pikiran teuing ku urang. Urang mah gawe wecing bener. Apa pekerjaannya? Baik saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program Majelis Ulama Nasional, Pak. Iqomah itu, Ikatan Qaryah Mubarakah. Cepat itu. Ada hese di tangan anak. Nah ini sejarah ini. Perlu saya sampaikan. Teta ngaji hikam jeung ajengan jajan malain ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik. Ya. Asal kadituna lillahi taala, mangga. Ya. Jalur mana oge napi ka Allah kadituna. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, Musyawarah Nasional 8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama dibuka oleh Presiden, ditutup oleh Wakil Presiden. Cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh. Ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jajan iya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga. Akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya pemikiran anak. Yuk baca sama-sama. Gerakan begitu dalam buku keputusannya Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang
Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, dengan Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata. Bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khamsin, maka seperti ini contohnya. Syahadat pondasi, salat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh gentengna. Silakan Anda buka di internet. Yuk, sama-sama. Syahadat pondasi, sholat tiangnya, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya. Kudu kumaha syahadat, yuk masuk. Nusuna weh lah, nusuna. Tuh, syahadat kudu ngabukur, marifat maha basyukur. Jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolab ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Kewe fotokopi we mah gampang babari. Ini sudah disebar ke dunia sekarang. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Urdu dan lain-lain. Eta nu mana eta? Mana Judin? Ka zaman heula, keneh heulaanan. Baik, ya. Tidin. Ieu bahasa Inggrisna ya. Gadinya lah nu bisa Inggris. Nah, Inggris. Nah, ieu Cinana, Mandarinna. Gadinya ieu bisa. Itu hikmah nomor hiji ya. Hikmah nomor hiji itu bisa nyalametkan Indonesia. Yang pertama semangat yang tinggi. Selamatkan bangsa dan negara. Wusulkan diri ke Allah. Nu kadua naon? Adalah digawe. Kerja keras. Geuning salah deui paduli da urang mah tukang naon. Masuk hayang bener sakaligus memang nanyeun comro. Saya sudah 9 tahun memimpin gerakan penegakan syariat Islam. Cenah naon kan karek kieu. Cek Pak Bupati aku mah atuh maju urang teh Pak Bupati. Maju. Majelis Taklim Apalatur teh jalankeun tong ajengan, jalankeun Pak Bupati. Apa ngan 30% Pak, pantina 0 urang naikna, lain tina 50. Mun tina 50 jadi 30, patut era tina 0 kana 30 mah naik atuh Pak. Ini hikam nomor 1. Jadi tidak pernah putus semangat. Untuk lokal pesantren, mana saya pernah turun semangat tak? Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu? Ada? Hari Kamis? Tepang sareng ngajengan jajan? Ngagaya bag make jubah atawa keur naon? Keur maco nya. Teh maco. Ngageduk ke maco. Piraku eta ajengan kitu, na kudu kedulnya hirup. Jadi kiai teh kudu limit teh, sasangaleun. Kedah lemes kos orok pang sebel-sebeleunana Rasul papanggih jeung jelema jeung nulungeunna lemes gawe lolobana jelema datang ka dieu waduh asa ngimpi kalinglap kamari teu kieu anu geus kieu kumaha teh da saya teh pernah putus semangat terus digawe lain kieu irahanya mun teh mah manawi panginten melak meureun dina sugan buahna mah manawian gawe ya, ngadua cing bener. Pernah ketinggalan sholat tahajud? Pernah ketinggalan? Dalam seminggu berapa malam ketinggalan? Ari kabehna seminggu berapa malam? Ketinggalannya? Sisanya? Ngan kuro we wa minan laili. Kuro teh alus teh goreng cek ana ge. Ngantong ti kadinya hungkul genah ceuli we rek derna ieu teh.
Siap? Mimiti siap. Da saya mah hikam gawe kan. Lain hikam hayo ngadongeng wali. Maneh kudu jadi wali heuh. Ayeuna geus wali-wali daya. Jeung wali murid. Wali naon? Wali nikah. Punya ember di rumah? Di mana meuli? Di toko di mana? Di pabrik, pabrik bahanna di mana? Nyata teh naruntah. Atuh orang-orang jadi runtah nu didaur ulang we yuk. Yuk, ayo kita terus membersihkan diri, terus berjuang. Rukun Islam hirupkeun. Syahadat kita perkuat, menghasilkan ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu tinggi, ilmu rendah. Ilmu penting, ilmu tidak penting. Ilmu luhur, ilmu hanap. Keur kelas khusus, keur kelas umum. Tuh, nu minang ngadengekeun ajengan jajan tah ngomongna kitu. Lalobana mah kada khusus ma'rifat mah, geus ngaceplak dewa ya. Ari maneh khusus lain, ku kituna entong we. Jadi teh ma'rifat. Tawalu wajibin alal insani. Marifatul ilahi bistiqo. Hese marifat. Babari. Hese. Ngamimitian mah. Ngamimitian. Sampai ke puncaknya memang lama. Ngamimitian orang.